Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dengan NIM 130822000018. Saya mahasiswa Universitas Bina Bangsa, Prodi Bimbingan dan Konseling. Baik, langsung saja simak videonya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pendekatan konseling humanistik. Tokoh pengembangan teori pendekatan konseling humanistik. Teori kepribadian atau humanistik banyak dipengaruhi oleh Abraham Maslow, yaitu seorang teoretikus. Beliau lahir pada tanggal 1 April 1908 dan meninggal pada usia 62 tahun pada tanggal 8 Juni 1970. Ia juga seorang psikologi Amerika yang mengembangkan psikologi humanistik. Saat ia masih kecil, Abraham Maslow adalah satu-satunya anak laki-laki Yahudi di sebuah perkampungan non-Yahudi di pinggiran kota Brooklyn. Saat ia menginjak usia remaja, Maslow mulai mengagumi karya filsuf seperti Abraham Lincoln, Whitehead, Henry Bergson, Thomas Jefferson, Alfred North, Plato, dan Spinoza. Ia menikah di usia muda dan pergi ke Wisconsin untuk kuliah setelah menikah. Setelah ia bertemu dengan J.B. Watson, beliau menyukai behaviorisme. Namun, setelah belajar lebih banyak mengenai psikologi humanistik dan Freudian, kecintaannya pada behaviorisme itu berkurang. Hakikat manusia menurut teori pendekatan konseling humanistik. Abraham Maslow merupakan salah satu figur yang berperan dalam pengembangan teori humanistik. Paham humanistik menempatkan manusia sebagai entitas holistik. Mereka menolak pendekatan yang memandang manusia dari satu sudut pandang saja, baik itu persepsi atau gestalt, perilaku atau behaviorisme, kesadaran atau kognitif, maupun alam bawah sadar atau psikoanalisis. Manusia harus dilihat sebagai keseluruhan yang kompleks, mencakup segala aspek dalam dirinya, dan selalu berupaya untuk menjadi diri yang sesungguh-sungguhnya. Suatu proses yang disebut aktualisasi diri. Maslow berpendapat bahwa kecenderungan seseorang untuk mencapai tujuan yang dapat meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan hidup mereka mempengaruhi perilaku manusia. Berdasarkan kepercayaan ini, Maslow membuat teori yang disebut hierarki kebutuhan atau hierarchy of needs yang menunjukkan bagaimana 5 kebutuhan manusia disusun secara hierarki karena pemenuhan setiap kebutuhan bergantung pada prioritasnya. Kebutuhan ini disebut sebagai hierarki. Konsep dasar menurut teori pendekatan konseling humanistik. Konsep dasar pada teori Maslow terletak pada keinginan manusia itu sendiri, yang dimana sebagai makhluk hidup, maka manusia tersebut bebas melakukan apa yang hendak mereka kerjakan dan apa yang tidak ingin mereka kerjakan. Dan setiap individu bertanggung jawab atas segala tindakannya. Menurut teori ini, berbagai jenis kebutuhan mendorong seseorang untuk berperilaku atau bekerja, dan kebutuhan ini dianggap berjenjang, yang berarti bahwa seseorang harus memenuhi kebutuhan yang lebih rendah dalam hierarki sebelum dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Maslow membagi kebutuhan ini ke dalam berbagai tingkat seperti kebutuhan fisiologis, rasa aman dan perlindungan, kasih sayang, penghargaan, dan aktualisasi diri. Asumsi pribadi sehat dan bermasalah menurut teori pendekatan konseling humanistik. Ciri-ciri pribadi yang sehat menurut Abraham Maslow adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerima realitas dengan tepat. Yang kedua, menerima diri dan orang lain apa adanya. Ketiga, berperilaku dengan spontan dan alamiah. Keempat, memusatkan pada masalah bukan perseorangan. Kelima, memiliki kekuasaan dan tidak bergantung pada orang lain. Keenam, memiliki ruang untuk diri sendiri. Ketujuh, menghargai dan selalu terbuka terhadap pengalaman baru. Asumsi perilaku bermasalah dalam konseling humanistik menurut Anita dipengaruhi oleh yang pertama, kesadaran diri, kedua, kebebasan dan tanggung jawab, ketiga, keterpusatan dan keterbukaan akan orang lain, keempat, mencari arti hidup, kelima, menghadapi kecemasan sebagai syarat hidup, keenam, memahami akan kematian dan non-ada. Tujuan konseling menurut teori pendekatan konseling humanistik. Menurut Hasanah 2016, tujuan dari pendekatan konseling humanistik adalah membantu konseli dalam menemukan pusat diri mereka, meningkatkan kesadaran, dan memberi dukungan untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan dengan penuh keberanian. Hal ini bertujuan untuk memperluas pertumbuhan individu dan mengembangkan potensi manusiawi mereka. Secara lebih rinci, tujuan konseling humanistik meliputi yang pertama,
membantu konseli dalam mencapai kesadaran pribadi, memahami realitas, dan memperoleh wawasan penuh tantangan diri mereka sendiri. Yang kedua, membimbing konseli menuju pencapaian integritas kepribadian yang utuh. Yang ketiga, membantu konseli untuk membebaskan diri dari ketergantungan pada pandangan orang lain dan mengarahkan mereka untuk menjadi diri mereka yang sejati. Yang keempat, meningkatkan kesadaran individu agar konseli dapat menghadapi semua situasi yang bermasalah dengan baik, termasuk menyelesaikan urusan yang lebih selesai dengan prinsip-prinsip humanistik. Peran dan fungsi konselor menurut teori pendekatan konseling humanistik. Menurut Avina 2022, teknik ini memungkinkan konselor mengambil pendekatan holistik dengan membantu orang lain dan menciptakan suasana yang baik untuk konseling. Mereka mendorong klien untuk memikirkan pengalaman mereka sendiri dengan fokus pada potensi manusia, bukan hanya pada masalahnya. Sikap konselor membantu klien melakukan perubahan dan membantu mereka untuk berkembang. Mereka percaya bahwa klien memiliki kemampuan untuk membuat agenda mereka sendiri untuk mencapai tujuan mereka sendiri, dan mereka menghargai bahasa verbal dan nonverbal klien untuk berfungsi sebagai fasilitator kesabaran sangat penting. Konsekuensinya, konselor tidak boleh membangun hubungan yang memberikan otoritas kepada mereka yang dapat membuat klien bergantung pada mereka. Mereka tidak boleh bersikap direktif saat memberikan penilaian eksternal, nasihat, atau diagnosis. Selain itu, konselor tidak boleh memperlakukan klien sebagai objek yang perlu diperbaiki. Sebaliknya, konselor harus memahami dan menghargai keunikan pribadi klien mereka. Teknik spesifik konseling menurut teori pendekatan konseling humanistik. Teknik humanistik bertujuan untuk menumbuhkan potensi dan emosi positif klien, mendorong mereka untuk mengoptimalkan kemampuan dan sumber daya internal mereka untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Pendekatan humanistik bertujuan untuk membuat klien merasa lebih mampu dan memadai saat menghadapi tantangan hidup. Diharapkan bahwa dengan penggunaan teknik-teknik tersebut, konseli dapat mencapai beberapa tujuan penting dalam konseling eksistensial humanistik. Yang pertama, memahami dan menerima dengan baik diri sendiri dan lingkungannya. Diharapkan konseli dapat lebih memahami dan menerima diri sendiri dan lingkungannya dengan baik. Yang kedua, membuat keputusan yang baik serta tepat. Diharapkan konseli dapat lebih yakin dan percaya diri dalam membuat keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan hidup mereka. Ketiga, mengarahkan diri. Diharapkan konseli dapat memikirkan arah hidupnya dan menemukan apa yang penting bagi mereka. Yang keempat, mewujudkan diri. Diharapkan konseli dapat membuat keputusan yang sesuai dengan nilai. Teknik-teknik ini diharapkan dapat membantu konseli hidup lebih bahagia dan bermakna. Kelebihan dan kelemahan teori humanistik. Di sini ada kelebihan dari teori humanistik. Yang pertama, meningkatkan kepribadian, sikap, dan hati nurani. Kedua, mendorong minat yang berkelanjutan. Ketiga, merangsang kreativitas individu. Keempat, memiliki kemampuan untuk mengubah sikap dan pola pikir. Kelima, memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Keenam, mendukung pencapaian aktualisasi diri yang lebih baik seiring berjalannya waktu. Di sini ada kekurangan dari teori humanistik. Yang pertama, gagalnya proses belajar tanpa adanya kesungguhan dan motivasi individu. Kedua, potensi munculnya sikap individualisme. Ketiga, peran pendidik terbatas pada fasilitasi. Keempat, jika beberapa orang mengalami kesulitan untuk melihat potensi mereka, mungkin terjadi perbedaan di antara mereka. Kelima, tidak praktis untuk digunakan sebagai metode pembelajaran. Keenam, pendidik harus mempertahankan motivasi individu karena mereka berasal dari sumber eksternal. Cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.